Halo teman-teman sekalian. Di video kali ini saya ingin mencoba memberikan insight, gambaran, bantuan bagi teman-teman sekalian yang sedang atau akan gitu ya menyusun skripsi atau penelitian akhir di studi teman-teman sekalian, khususnya memang di bidang bahasa dan sastra Inggris. Seperti kita ketahui bahwa jurusan ini sebenarnya juga memberikan banyak sekali pilihan. Tidak hanya yang berhubungan dengan sastra Inggris atau English literature, English letters gitu, tetapi juga linguistics, kemudian ada juga berhubungan dengan media massa, journalism, culture, sebenarnya banyak. Kapan-kapan video yang mendetail tentang pilihan penelitian itu mungkin akan saya buat lagi di video berikutnya, video lain. Tapi yang video kali ini khusus bagi teman-teman yang masih bersikukuh mungkin untuk di bidang sastranya ya, di bidang sastranya. Di mana kita ketahui bahwa secara tradisional ketika kita memutuskan ingin membahas karya sastra, maka yang terlintas ada tiga bagian besar, yaitu poetry, prose dan play atau drama gitu. Di mana di dalamnya ya termasuk film gitu, kemudian juga novel, novela, kemudian short story dan poem, salah satunya adalah poetry, kemudian ya uh, lyrical prose dan sebagainya gitu ya. Itu secara tradisional. Tapi sebenarnya masih banyak pilihan lain ya teman-teman, yang bisa kita gunakan karena mungkin bosan gitu, saya tidak mau bahas film, saya tidak mau bahas novel, saya mau bahas yang lain gitu, dan tetap menggunakan pendekatan serta teori-teori sastra ya, sebut saja structuralism, semiotics, post-structuralism, deconstruction, psychoanalysis, feminism, marxism, dan lain sebagainya, seperti di video-video saya sebelumnya. Jadi fokus dari video kali ini adalah membantu teman-teman sekalian untuk paling tidak mendapatkan ide tentang apa saja sih selain yang disebutkan tadi, yang secara tradisional itu diakui gitu ya, tanda petik diakui, dan bisa diterima untuk diajukan sebagai skripsi atau penelitian akhir teman-teman. Ternyata masih banyak dan kita akan bahas hari ini. Oke, jadi tetap dilihat dan semoga tetap ditonton videonya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Oke, hi everyone, welcome back to my channel. Bagi teman-teman yang belum pernah mampir ke channel saya, jadi channel saya ini sebenarnya fokusnya kepada penelitian sastra, terutama sastra Inggris ya, yang meskipun sebenarnya applicable kepada di major bahasa dan sastra yang lain, karena tetap bagaimanapun tetap memiliki banyak elemen yang sama gitu ya. Di channel ini saya membahas teori, metode, dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Memang bagi teman-teman yang sudah subscribe dan biasa nonton video ini, selamat datang kembali. Kali ini kita tidak bahas teori ya, tidak seperti biasanya. Nanti kita akan bahas-bahas teori lagi, tetapi kali ini kita akan membahas mengenai works analyzed using literary approaches. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan ide ya bagi teman-teman sekalian yang sedang sebenarnya yang akan ya, yang cenderung kepada teman-teman yang akan eh, menggarap gitu ya, akan mulai menulis skripsi atau penelitian sastra atau penelitian akhir di studi gitu. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya tadi, memang sebenarnya video ini akan memberikan beberapa pilihan yang ternyata itu bisa digunakan untuk penelitian karya sastra yang tidak termasuk di dalam tiga bentuk atau genre
tradisional, yaitu ya play atau drama, kemudian prose dan uh, poetry ya, poem di dalamnya, kemudian lyrical poem gitu ya. Em, ada banyak pilihan yang ternyata bisa dianalisis dengan menggunakan pendekatan dan teori sastra. Tetapi ada syaratnya ya teman-teman. Syaratnya itu seperti ini. Kita ini kan sebenarnya zaman berkembang. Di masa lalu, pada saat saya kuliah dulu malahan ya, itu eh, kita atau kami itu diwajibkan untuk menganalisis karya-karya sastra yang klasikal. Jadi yang masuk dalam canonic gitu. Jadi karya-karya yang masuk dalam sastra klasik. Jadi tidak bisa atau sangat sulit untuk menggunakan misalnya karya sastra yang modern yang dulu misalnya namanya pop lit, chick lit gitu, yang modern ya. Yang modern itu agak susah untuk bisa tembus gitu. Harus karya-karya klasik yang dianggap karya sastra yang agung, yang besar gitu ya. Nah, eh, sesuai dengan perkembangan zaman kemudian gitu ya, ternyata banyak juga pembahasan mengenai apa sih sebenarnya karya sastra, apa sekedar karya-karya klasik yang kanonik tadi. Ternyata banyak bahwa karya sastra tidak hanya novel, tidak hanya novela, tidak hanya short story, tapi bisa yang hal-hal yang lebih luas, termasuk film di dalamnya. Karena meskipun film sendiri juga ada namanya film study ya, ada jurusan sendiri dan ada bidang sendiri dan ada teori sendiri, maka nanti ada film theory, tetapi juga bisa diterima oleh sastra karena memiliki banyak sekali elemen-elemen yang serupa seperti plot, characterization, characters dan sebagainya. Dan itu bisa dilihat di video saya yang sebelum-sebelumnya silahkan cek saja. Di situ ada juga menjelaskan apakah memang karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa saya itu juga banyak sekali yang mengambil film sebagai penelitiannya karena dianggap mungkin meskipun itu pola pikir yang salah sih, kurang tepat, bahwa dianggap lebih mudah karena hanya ditonton tanpa dibaca gitu. Meskipun film juga termasuk teks, butuh butuh sekali interpretasi dan studi yang mendalam. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman maka banyak bentuk-bentuk karya yang mungkin bagi teman-teman sekalian itu cukup mengejutkan bahwa itu bisa dianalisis. Tetapi harus diingat bahwa kita sebagai mahasiswa itu harus mampu menjelaskan bahwa mengapa karya-karya ini bisa dianggap sebagai karya sastra. Ya, jadi bukan sekedar karena kita suka, tetapi mengapa mereka layak untuk dibahas. Satu, harus bagian dari karya sastra atau paling tidak memiliki elemen-elemen sastra di dalamnya. Dan kedua, itu pantas. Misalnya penting, kemudian memiliki nilai-nilai yang bagus, yang bisa dianalisis dengan detil dan kaya. Nah, maka kita akan mulai ya. Kita akan lihat apa saja. Oke. Nah, jadi di sini, besides traditional literary works seperti drama atau play atau movie gitu ya, poetry and prose, novel, novella, short story, there are some other modern forms of works that can be analyzed using literary approaches. Yang pertama, song lyrics. Jelas ya, song lyrics ini sangat mirip dengan poetry, dengan poem ya, lirikal sekali. Cuma memang kita tahu bahwa song lyrics ini yang membedakan dia harus disesuaikan dengan nada, ritma. Oleh sebab itu ada struktur tertentu yang membedakannya dengan puisi atau prosa atau drama. Misalnya pengulangan atau kata-kata yang dipotong yang tidak sesuai dengan tata bahasa, dengan grammar karena menyesuaikan dengan nada ya. Mengapa song lyrics ini pantas dibahas sebagai bagian dari karya sastra? Pertama, dia memiliki poetic devices atau alat-alat poetik ya, poetika seperti metaphor, imagery, alliteration, rhyme sama rhythm. Seringkali di situ ada simbol-simbol, kemudian
ada banyak hal yang memang bisa dianalisis seperti puisi gitu ya, atau seperti karya sastra berbentuk puisi. Juga mempunyai tema dan simbol. Kemudian bisa juga kita membahas secara narasi atau narrative analysis. Misalnya ada plot, structure or character development. Tidak jarang sebuah lirik itu punya narasi, ya, punya penceritaan. Misalnya dengan ada pronoun seperti aku atau dia, kemudian penceritaan dari awal sampai akhir, pertemuan, percintaan, kemudian kegagalan dalam percintaan itu saya pikir itu sangat jelas ya. Maka di situ ada analisa plot. Kemudian jelas lagi ada cultural and social commentary. Kita bisa menggunakan teori-teori budaya, teori-teori bahkan kita bisa menggunakan teori Marxisme, postkolonialisme ketika liriknya itu membahas mengenai hal-hal tertentu. Misalnya sebut saja, saya lupa judulnya, tetapi itu lirik tentang sempat sempat booming saat itu, soal Palestine gitu ya, soal Palestina. Jadi lirik tentang mendukung, menggambarkan tentang keadaan Palestina yang bisa dikatakan diserang atau dijajah gitu ya oleh Israel gitu. Maka lirik itu menjelaskan bagaimana perasaan atau semangat orang-orang Palestina dan bagaimana perasaan mereka ketika dijajah oleh kekuatan yang lebih besar yaitu Israel. Nah, itu bisa dibahas. Dan banyak lagi lagu-lagu yang di Afrika atau lagu-lagu perjuangan Indonesia atau Asia dan sebagainya. Maka post colonialism itu sangat cocok ya, sangat tepat untuk digunakan. Kemudian intertextuality. Intertextuality bisa dilihat di video saya sebelumnya mengenai pragmatic literary theory, di mana song liriknya itu menggunakan teks lain sebagai referensi atau menggunakan cerita lain, dongeng lain, referensi lain gitu di dalam liriknya. Kemudian tentunya gender and identity ini jelas kita bisa menggunakan teori dan pendekatan gender studies atau queer theory atau feminism, di mana mungkin menceritakan tentang perasaan seorang perempuan atau perasaan kelompok gender tertentu yang mewakili gender dan identitas gitu ya. Maka kaya sekali kalau memang mau diteliti. Jadi bukan sekedar makna, apa sih makna dari lirik ini gitu ya, tetapi bisa lebih mendalam gitu. Kemudian selain song lyrics itu, nah ini yang unik, music video. Music video ini juga ada mahasiswa saya yang membahas mengenai music video, video musik gitu ya. Video musik di sini ini ada dua hal. Pertama, seperti song lyrics itu berhubungan dengan lagunya. Maka music video ada juga yang berhubungan dengan lagunya. Tetapi ada yang kita bisa melihat secara terpisah. Jadi music video yang tidak ada hubungannya dengan liriknya. Dan itu banyak sekali kasus di mana music video itu tidak ada hubungannya sama sekali, ataupun kalau memang ada hubungannya itu bersifat sangat simbolis gitu ya. Jadi tidak langsung, jadi memerlukan interpretasi dan analisis yang mendalam. Nah, sekarang anggap saja music video itu tidak ada hubungannya dengan liriknya, tidak ada dengan lagunya. Dan itu bisa dibahas. Misalnya, pertama melalui visual composition, aesthetic appeal, convey meaning, evoke specific emotion. Maka secara sastra, dia berupa teks. Berarti music video ini sama juga dengan film. Jadi mempunyai aesthetic appeal yang punya makna tertentu, yang bisa menimbulkan misalnya specific emotion. Maka kalau teori apa sih yang bisa kita gunakan? Ya bisa saja sebut saja misalnya pakai reader response criticism, atau memang kalau pakai aesthetic appeal ya pakai aesthetic literary criticism. Saya lupa apakah saya sudah pernah, nanti saya cek lagi, teman-teman juga bisa cek lagi kalau belum. Mungkin nanti akan di video berikutnya akan saya bahas menggunakan saya akan bahas teori ini ya. Intinya melihat sebuah karya seni itu melalui kacamata seninya ya.
Formalism juga seperti itu bisa menggunakannya. Bisa teman-teman gunakan. Kemudian symbolism in imagery. Jelas ya, symbolism sama imagery. Bisa pakai semiotics gitu. Kemudian historical and cultural significance bisa pakai no criticism atau cultural studies atau cultural materialism. Jelas ya bahwa di dalam sebuah music video itu menggambarkan apa sih, cultural background apa yang atau cultural value apa yang disampaikan di sana. Kemudian jelas narrative and conceptual framework. Nah, maksudnya ini jelas ya, narrative and conceptual framework bisa storytelling sama plot element. Namanya music video itu banyak sekali juga yang memiliki konsep seperti cerita. Nah, sekali lagi cerita itu kita bisa hubungkan dengan liriknya, makna dari lagu itu gitu, atau bisa juga yang apa yang kita lihat ya. Kita lihat sebenarnya di music video ini menceritakan apa sih, gimana storytellingnya, gimana plotnya gitu. Apakah di situ ada seperti plot ya, mungkin analisis plot kalau Anda lihat di narratology atau structuralism atau formalism atau genetic structuralism. Di situ dilihat bahwa ya kita lihat bahwa plot itu ada rising action, climax, kemudian resolution gitu ya. Nah, itu juga bisa dibahas. Nah, atau kita bisa membahas dengan fokus pada performative aspect seperti artist presence, choreography, theatrical element, sama seperti kita membahas atau menganalisis elemen-elemen yang ada di drama, di play, yang stage play gitu, yang kita tonton ya, yang bukan kita baca tetapi yang kita tonton di atas panggung. Maka di situ kita bisa membahas mengenai artisnya sebagai aktor gitu ya, koreografinya atau theatrical elements lainnya seperti apa ya, misalnya properti yang digunakan dan lain-lainnya ya, elemen-elemen lainnya misalnya seperti efek atau gambaran-gambaran lainnya gitu ya. Nah, itu bila ingin membahas mengenai music video. Ini sudah ada yang saya pikir di kampus lain juga banyak ya. Kalau di kampus yang di mana saya bekerja, di mana saya mengajar, itu sudah ada music video ya. Kemudian juga bisa membahas, nah ini dia, movie poster. Ini is really unique and it's really fun I guess ya. Jadi movie poster, film poster. Jadi posternya bukan filmnya, tapi posternya, a piece of picture ya, a piece of picture. Or probably if you want to discuss some as a comparison, silahkan. Jadi posternya itu yang menggambarkan filmnya ya. Sama seperti music video, tapi bedanya kalau movie poster ini pasti ada hubungannya dengan filmnya ya. Cuma kita bisa membahasnya secara terpisah. Kita bisa membahasnya dua, yaitu pertama dihubungkan dengan filmnya, plotnya dan sebagainya begitu, atau sesederhana itu saja membahas, maaf bukan sederhana, tetapi fokus ya, fokus pada movie posternya saja, yaitu a piece of picture gitu ya. Di situ di mana dilihat di situ ada, kita bisa lihat elemen-elemen standarnya, ada misalnya judulnya jelas, kemudian gambarnya, pemerannya, sutradara, dan kapan ditayangkan dan sebagainya. Itu unsur-unsurnya ya. Tetapi yang kita bahas adalah visual composition, misalnya colors, shapes, images, symbolism, metaphorical representation. Oleh sebab itu movie poster itu bisa dianggap sebuah teks karena dia menggambarkan banyak hal di situ. Banyak sekali contohnya di mana misalnya sebuah poster itu tidak hanya menggambarkan ceritanya, tetapi apa sih yang ingin disampaikan oleh film itu. Atau paling tidak ketika kita melihat, karena posternya penting sekali. Ketika kita melihat kita ingin nonton gitu ya, ingin menonton sebuah film, maka akan disuguhkan dulu dengan trailer dan poster. Ya. Maka poster itu seperti sudah menggambarkan kurang lebih film ini nih akan membahas apa sih, misalnya film horor dari fontnya misalnya, atau dari gambar yang digunakan merah, hitam, thriller, atau film superhero movies gitu ya, film-film superhero.
maka akan dilihat dengan gamblang bentuk-bentuk superhero-nya, kemudian displaynya atau desainnya yang jelas ya, kemudian romance atau komedi itu udah jelas. Tapi di situ kita bisa meneliti lebih dalam. Makanya saran saya adalah ketika kita ingin membahas mengenai movie poster, cari yang punya makna yang lebih yang dalam sehingga bisa dibahas dengan mendetail dan kaya, padat gitu ya. Tidak jarang juga sebuah movie poster itu bersifat iconographic atau iconographical, di mana di situ ada cultural references, motifs, or archetypal figures, overall message of the movie itu juga bisa. Misalnya simbol-simbol tertentu, simbol-simbol budaya. Jadi ketika kita lihat movie poster itu, maka akan tahu bahwa kurang lebih filmnya akan berhubungan dengan ini, atau ada message tertentu yang ingin disampaikan di dalam film tersebut dengan menggunakan poster ini. Begitu juga ada narrative implications, intertextuality, cultural and historical context. Sama. Ingat teman-teman bahwa teks yang dibahas di dalam sebuah karya sastra itu berlaku untuk semua yang berhubungan dengan teks ya, yang berhubungan dengan makna, tidak selalu bersifat tulisan, tetapi bisa juga bersifat apapun yang punya makna. Tetapi dalam movie poster juga ada teksnya, dari judulnya, dari tagline-nya ya, itu sangat penting ya, dan bisa dianalisis. Dan sudah banyak sekali saya lihat dari kampus-kampus lain yang membahas mengenai bahasa dan sastra ini juga cukup awam ya. Meskipun movie poster ini juga sering ya juga menjadi ranah teman-teman yang belajar ya di desain. Nah, di desain ini cukup akrab ya. Oke. Kemudian ada graphic novels dan komik jelas. Jadi teman-teman kalau yang mau bahas manga, anime gitu ya, kemudian komik atau graphic novels itu jelas bisa. Karena they combine visual elements with narrative storytelling, jelas. They can be analyzed by their literary aspects like plot development, character arcs, thematic exploration, dan interplay between text and image. Ini bedanya antara novel dengan film, dengan graphic novels, comic books, manga, apa bacanya, manga atau manga ya. Dan anime itu bisa perbedaannya adalah di sini ada interplay between text and image gitu ya. Interplay between text and image. Jadi ada image, ada permainan gitu, penempatan, mungkin secara display, secara visual itu bisa dilihat penempatan image sama teksnya, kemudian efek-efek tertentu untuk menciptakan emosi tertentu atau keadaan tertentu. Itu kompleks sekali. Tapi sekali lagi teman-teman harus fokus mau lihat di mana. Mau memperlakukan graphic novels atau comics ini seperti novel juga bisa ya. Lebih fokus kepada elemen-elemen literary di dalamnya seperti plot, setting, characterization juga boleh-boleh saja ya. Oke, kemudian video games. Nah, ini video games boleh. Kenapa? Let's see ya. Tentu saja cukup unik. They often contain complex narratives, jelas ya. Character development and thematic exploration. Jadi kita bisa melihat kepada ceritanya ya, karakter yang digunakan di dalam game ini, karena kita bisa lihat setiap main game ya, online game atau konsol gitu, itu kan biasa ada jeda di mana di situ punya narasi, punya ceritanya ya. Tapi selain itu kita juga bisa melihat elemen lainnya seperti interactive storytelling mediums, di mana misalnya kita bisa pilih apa maka ceritanya akan berubah ya. Kemudian kita mengambil jalan apa maka akan ada ya plot yang berbeda ya. Maka di situ ada plot structure, kemudian player agency di mana keterlibatan kita sebagai pemain, maka teori reader response criticism itu juga bisa digunakan. Character choices,
Character choices di mana kita pilih karakter untuk dimainkan, misalnya di fighting game atau sports game yang punya karakter, atau apa ya teman-teman ya, misalnya apa yang tembak-tembakan itu one man shooter gitu ya, itu kan juga bisa kita 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 punya character choices gitu. Maka akan ada latar belakang like cultural background gitu kan, atau kalau membahas khusus karakternya maka kita bisa menggunakan psychology literary theory gitu ya. Kemudian the use of dialogue and narrative devices, jelas seperti drama juga bisa, seperti kita treat novel itu juga bisa. Kemudian blogs and online writing, nah ini unik ya teman-teman, jadi bisa bukan karya sastra yang tradisional, tetapi karena blog sama online writing ini adalah bagian dari kehidupan kita yang modern ini, maka juga bisa memiliki banyak elemen-elemen sastra seperti structure, style, and themes present in digital text, how bloggers, online writers engage with their audience and develop their special voice, and how the bloggers, online writers navigate the unique characteristics of online platforms. Nah, treatmentnya ini kalau untuk misalnya penelitian linguistik ini sangat bisa diterima. Lalu bagaimana dengan sastra? Maka kita harus menempatkan blogs and online writing ini seperti karya sastra pula, di mana harus punya elemen-elemen sastranya, misalnya bercerita, atau juga karakter dan characterization, ya kan? Bahwa mungkin penulisnya itu menjelaskan segala sesuatu dalam perspektif atau point of view dari seorang tokoh, seorang karakter, yaitu si penulisnya sendiri. Maka dari situ kita bisa menempatkan blog sama online writing ini sebagai karya sastra. Misalnya dia menulis travel blogging gitu ya, maka ada penceritaan, ada feeling di situ, ada emotion di situ, ada adventure di situ. Maka ya jelas bahwa blog sama online writing ini bisa jadi salah satu karya sastra yang bisa dianalisis menggunakan pendekatan dan teori sastra. Tetapi tentu saja harus kuat, karena dosen akan meminta teman-teman untuk punya alasan yang kuat. Seperti saya, otomatis saya akan melihat bagaimana Anda menempatkan ini sebagai karya sastra ya. Jujur saya akan melihat seberapa kuat alasan Anda gitu ya. Alasan mahasiswa-mahasiswa saya begitu. Kemudian social media post. Nah, ini seru sekali. Social media post di social media. Sekarang teman-teman bisa gambarkan, misalnya di Indonesia itu kan ramai sekali, misalnya Simple Man menulis karya sastra melalui Twitter. Maka tweetsnya atau threadnya itu merupakan karya sastra, jelas ya. Tetapi bagaimana kalau penulisan itu bukan dalam bentuk fiksi? Nah, meskipun kita tahu kalau KKN Desa Penari itu juga tanda petik itu dianggap tidak pure fiksi, tetapi keadaan yang benar-benar terjadi tapi diceritakan dalam bentuk cerita gitu ya. Tapi bagaimana dengan tweet-tweet biasa, thread biasa gitu ya, bagaimana? Nah, itu juga harusnya bisa, karena they have become spaces for expression and storytelling. Sama seperti online post tadi ya, atau blogs, itu juga selama dia punya storytelling gitu, punya ceritanya, jadi mungkin bisa dibahas gitu. It can involve examining the use of language, bisa, visual elements, hashtag, and user engagement. Reader response criticism jadi masuk di sini. Kemudian semiotics atau pragmatic literary theory itu juga bisa digunakan. Yang lagi-lagi agak mepet jurang gitu ya. Karena jangan-jangan ini bukan literary criticism, literary analysis, tapi linguistics, atau lebih ke cultural, atau lebih ke political gitu. Maka harus kuat gitu ya teman-teman. Tapi mungkin sekali selama kita bisa memastikan bahwa ini mempunyai elemen-elemen sastra.
It can be explored how individuals construct identities, communicative narratives, or comment on social issues through this short form text. Jadi teksnya itu misalnya status di Facebook atau di Instagram. Yang jelas adalah Twitter ya. Itu kita bisa melihat bagaimana tweet-tweet itu construct identities. Apa sih yang dibahas? Mau ngapain sih? Mau punya tujuan apa? Apa yang ingin disampaikan atau bagaimana responsnya juga. Jadi maka di situ akan timbul berbagai macam hal yang berhubungan dengan identities, communication, kemudian social issues, cultural issues yang memang merupakan ranah sastra. Teori-teori sastra juga kan menggunakan teori-teori sosial ya, ilmu-ilmu sosial, sociology kita gunakan, kemudian cultural studies kita gunakan, gender kita gunakan. Maka ya sedikit banyak tetapi jangan terlalu jauh, karena kalau kita terlalu jauh dari sastra maka apa bedanya dengan gender studies, apa bedanya dengan social studies ya, tetap harus sastra gitu. Nah, ada lagi podcast dan audio storytelling. Oh jelas ya, ini hanya bentuk medianya saja. Podcasts and audio storytelling often involve narrative structures, character development, and the use of sound to create immersive experiences. Kalau dulu zaman saya itu ada sandiwara radio ya, itu jelas sekali ya, bahwa di situ ada narasinya dan penggunaan sound seperti efek-efek tertentu. Itu seperti efek yang dipakai di komik untuk mencapai atau mendapatkan emosi tertentu atau ya efek-efek tertentu ya. Jadi bukan hanya sekedar narasinya, kemudian dialognya jelas ya, itu dialog itu seperti di drama atau di film sama saja ya. Analyze the storytelling techniques, themes, and the impact of auditory medium on the narrative. Nah, yang membedakan ini antara film, novel, atau comic books, graphic novels itu adalah auditory medium. Jadi penggunaan efek-efek tertentu atau penekanan tertentu. Karena gini, teman-teman ya, sama seperti drama, stage yang terutama stage play, di mana dialog-dialognya itu kan dibikin sedemikian rupa supaya bisa cover semuanya gitu. Kita bayangkan bedanya antara drama dan film. Kalau film kan bisa di cut gitu ya, bisa di cut kemudian diedit sebagainya. Kalau drama kan enggak, drama panggung. Maka dialog-dialognya itu harus menjelaskan emosinya. Ketika dia berbisik misalnya, itu juga harus terdengar oleh audiens. Ya kan, maka mimik wajah dan sebagainya itu kalau di drama itu juga harus jelas. Yang jahat harus jelas, yang baik harus jelas, yang di tengah-tengah pun harus jelas, harus ketahuan ya. Karena itu punya waktu dan space and time, limited space and time. Begitu juga dengan audio. Ketika drama atau podcast menceritakan tentang segala sesuatu, narasi itu juga harus dijelaskan sedemikian rupa supaya kan kita tidak bisa melihat ya, tidak bisa menonton ya, maka gambarannya juga harus dijelaskan. Maka dengan audio mungkin diberikan efek-efek tertentu atau cara penceritaan tertentu sehingga itu bisa cover semuanya begitu. Maka podcast dan audio storytelling itu bisa, sekali lagi, sangat bisa digunakan untuk analisis karya sastra. Apalagi sekarang podcast yang dimaksud sekarang itu bukan audio saja, tetapi juga video ya. Di YouTube Anda bisa melihat baik berupa wawancara yang punya narasi atau punya elemen-elemen sastranya, atau berupa cerita-cerita yang ya menggunakan image atau video penggambaran yang bukan merupakan film. Kita tahu ya, seringnya misalnya menceritakan tentang sesuatu, misalnya cerita horor gitu kan, atau cerita misteri gitu ya, maka akan dikasih image-nya atau ilustrasi gitu ya, yang memperkuat. Maka hubungan antara ilustrasi dengan ceritanya mungkin juga akan bisa sangat berpengaruh dalam analisis yang akan kita gunakan gitu ya.
Ada lagi memoirs and autobiographies, jelas ya. Ini memoir atau autobiographies atau biografi itu bisa digunakan karena apa? They provide first-hand accounts of personal experience. As the result, it can be analyzed using literary approaches. Kemudian juga we can examine themes, narrative techniques, the portrayal of the self, and the author's engagement with the broader social, cultural, and historical context. Jadi ketika kita grab the narrative ya, the narrative elements, kemudian ada character there, probably like dialogues, maka ya mau tidak mau itu adalah bentuk modern dari sastra, literature. Jadi meskipun itu merupakan cerita nyata dari seseorang, bisa juga punya elemen-elemen fiksi di dalamnya untuk memperkuat makna, memperjelas situasi, atau mendramatisir agar mendapatkan respon emosi dari si pembaca, ya kan? Maka penggunaan bahasa yang secara khusus akan diaplikasikan, akan digunakan di dalam memoirs atau autobiography ini, begitu. Nah, teman-teman ya, these are just a few examples, and there are many other modern and different works that can be analyzed using literary approaches. The key is to apply the relevant theories and methodologies of literary criticism to understand the artistic choices. Oke, pertama, thematic exploration, eksplorasi tema, and cultural significance of these works. Nah, bagi teman-teman yang mau ingin menyampaikan, Kak, Bang, Sir, sebenarnya masih ada lagi seperti ini, silahkan bisa di komen. Atau mungkin teman-teman mau tanya, sebenarnya ini termasuk nggak sih, bisa nggak sih saya bahas ini? Sebenarnya dosen saya bilang nggak bisa, atau kampus saya bilang nggak bisa karena begini. Nah, mungkin bisa kita bahas. Maka jangan ragu-ragu teman-teman untuk type di comment section gitu ya, untuk expand video ini ya, expand tema yang kita bahas di video kali ini. Seperti itu ya. Thanks. Any question? Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan seperti biasa, silakan ketik saja. Ada ide juga soal teori, soal metodologi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian sastra, bisa beritahu saya ya. Dan juga teman-teman tolong beritahu teman-temannya apakah sama sesama mahasiswa yang sedang berjibaku dalam kuliah, di dalam penelitian karya sastra juga, teman-teman yang ingin punya skripsi, atau yang sudah skripsi tetapi teman-teman ada yang ingin tahu, atau siapa saja yang tertarik ya, atau mungkin yang belum masuk, masih SMA, ingin memutuskan untuk kuliah di mana ya gitu, ternyata kayak gini kalau di sastra akan bahas seperti ini, itu juga bisa ya. Atau siapa saja yang tertarik ya, dukung channel ini teman-teman supaya bisa memberikan bantuan, memberikan apa ya, bukan bantuan ya, sumbangsih ya, sumbangsih yang signifikan, atau paling ya sedikit pun boleh lah, yang penting memberikan sumbangsih bagi siapa saja yang menonton video ini, begitu ya, terutama di bidang sastra, di dunia kesusastraan dan studi sastra dalam bidang akademiknya. Oke ya. Oke, guys, thank you very much for watching the video. Semoga tidak hanya belajar tapi terhibur dalam entah di mananya ya, di bagian mananya terhibur. Tapi saya yakin bahwa video ini bisa membantu dan memberikan makna bagi teman-teman. Thank you very much everybody. Have a nice day and see you in the next video. Stay healthy there, stay safe, and see you. Bye.